anak-anak? Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau absen. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Ibu. Kenapa ini? Sakit, Bu. Semoga kita doakan ini cepat sembuh ya, sehingga dia dapat melanjutkan pembelajaran. Baik, sebelumnya Ibu mau nanya nih. Kalian dulu pas SMP pernah belajar diagram apa saja? Apa? Silakan ulang, Rosa. Diagram batang. Nah, jadi Ibu mau tanya, cara membuat diagram batang itu seperti apa? Harus ada datanya, Bu. Kemudian Buat tabel frekuensi. dulu Ibu minta satu orang untuk menghapus. Silakan sekarang tolong hapus tulisnya. Bagaimana tadi? Silakan disebut ulang sudah. Harus ada datanya. Kemudian Buat tabel frekuensi. Kemudian bagaimana cara menggambar diagram batang? Yang pertama kita harus membuat grafiknya. Sumbu E-nya kita sebagaikan apa? Kategori. Jadi di diagram batang itu sumbu E itu sebagai kategorinya. Dan untuk sumbu Y Sebagai frekuensi. apakah mesti nggak semua tentang diagram batang? Jadi materi kita hari ini tuh akan ada kaitannya dengan diagram batang. Nah, coba semuanya perhatikan di layar. Nah, terdapat dua gambar, yang gambar satu dan gambar dua. Nah, gambar satu merupakan diagram batang. Sedangkan gambar dua, apakah kalian tahu ini bentuk apa? Nggak tahu, Bu. Nah, kira-kira dari dua gambar tersebut, apakah gambar itu sama atau tidak? Beda, Bu. Beda kan? Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar bentuk gambar kedua dan bagaimana cara menghitung agar kita bisa menggambarnya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu Ibu harap kalian bisa mendefinisikan histogram, kemudian menggambar histogram dengan benar, kemudian dapat menentukan interval data yang tepat untuk membuat histogram dan dapat menyelesaikan masalah statistik dengan menggunakan histogram. Jadi untuk tahapannya tuh judulnya itu histogram, kemudian untuk langkah pembelajarannya. Jadi yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan, memberikan gambaran tentang materi kita, kemudian Ibu akan membentuk kalian ke dalam 3 atau 4 kelompok dan Ibu akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, Ibu akan meminta satu kelompok untuk presentasi. Kemudian pada akhir nanti Ibu akan memberikan kuis. Adapun di asesmen yang Ibu nilai itu pertama ada asesmen diagnostik non kognitif, di mana di situ Ibu akan menilai kesiapan belajar kalian. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu Ibu akan menilai presentasi kalian. Kemudian yang kedua di situ ada penguatan profil Pancasila, di mana pada profil penguatan Pancasila itu Ibu akan menilai bagaimana kegiatan kalian gotong royong, bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas kelompok dan berpikir secara kritis. Kemudian yang terakhir yaitu tes sumatif, di mana itu kuis. Baik,
Langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Nah, jadi untuk membuat histogram itu sama juga seperti diagram batang. Yang pertama itu kita harus memiliki data. Kemudian yang kedua kita akan membuat tabel berupa tabel distribusi frekuensi. Di mana dalam tabel distribusi frekuensi itu memuat interval nilai, kemudian ada nilai tengah, dan yang ketiga itu ada frekuensi. Nah, jadi di dalam interval kelas itu memuat dua, yaitu ada jumlah kelas dan nilai kelas. Di mana jumlah kelas ini ditentukan untuk membuat tabel. Dan jumlah kelas itu kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N ini merupakan banyak data. Kemudian yang kedua itu ada untuk mencari panjang kelas, di mana panjang kelas ini merupakan selisih antara batas bawah dan batas atas. Dan panjang kelas ini mempunyai rumus yaitu nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil dibagi jumlah kelas. Unsur yang ketiga yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi itu nilai tengah. Di mana nilai tengah itu kita gunakan rumus setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Nah, jadi sebelumnya apakah ada yang bertanya? Ada, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Coba perhatikan semua layarnya. Nah, data tersebut merupakan data berat badan siswa SMA. Nah, kira-kira langkah pertama untuk mengerjakan juga soal ini apa? Kita yang pertama harus mencari jumlah dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N merupakan banyak data. Dari soal tersebut banyak datanya berapa? 50. Berapa? Berapa semua? 50. Nah, jadi kita tulis 1 ditambah 3,3 log 50, sehingga hasilnya itu 6,6. Nah, jadi untuk menghitung jumlah kelas itu kita bisa bulatkan, sehingga hasilnya yaitu 7. Jadi jumlah kelas untuk data tersebut yaitu ada 7. Kemudian yang keduanya kita harus mencari panjang kelasnya, Bu. Panjang kelas. Dari data tersebut nilai tertingginya berapa? 25. Data nilai terkecil
hasilnya? 43. Iya. Nah, jumlah kelasnya kan kita udah ketahui tadi 7. Ya. Jadi 75 dikurang 43, 30. 32, 47, 4,57. Kita dapatkan menjadi 5. jadi jumlah kelasnya kita dapat 7 dan untuk panjang kelasnya itu 5. Jadi sekarang kita udah bisa. Kemudian kita cari nilai tengah. Namun nilai tengah ini ada yang menggunakannya dan ada yang tidak. Untuk mencari nilai tengahnya tadi rumusnya setengah kali batas bawah batas atas. Nah, jadi kita gambar dulu ya. Jadi tadi kan sudah ada jumlah kelasnya, berarti ada 7. Dan panjang kelasnya 5. Jadi yang dapat data terkecilnya tadi 43. Nah, 43 biar di sini ada 5 kelas jadi berapa? Coba perhatikan lagi. Jadi ada 43 sampai 47. Nah, jadi untuk menentukan nilai tengahnya kita tuliskan semua di sini yang terdapat di layar tersebut. Nah, jadi kan tadi dibawa di sini setengah kali batas bawah kali batas atas. Jadi untuk yang pertama itu batas bawahnya ada 43 ditambah 47 sama dengan setengah dikali 90 sama dengan 45. Jadi nilainya adalah 45. Kemudian untuk frekuensinya ada data yang memuat 43 sampai 47 itu ada 5. Nah, ada 5. Kemudian setelah kita mendapatkan tabel distribusi frekuensi, maka kita bisa membuat histogramnya. Jadi untuk tabel yang pertama itu 45 memiliki frekuensi 5. Untuk yang kedua itu nilai tengahnya terdapat 50 dan frekuensinya itu ada 14. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan sedang. Kenapa batang di histogram kali menyisir? Bapak silakan ulang sedang. Kenapa batang di histogram kali menyisir? Sebelum Ibu jawab, apakah ada yang ingin menjawab? Ayo silakan menjawab teman-teman. Karena Bu, histogram itu kan digunakan untuk data yang penting Bu. Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari Zelda. Jadi, jawab perhatikan Ibu semua. Jadi, salah satu hal yang membedakan diagram batang dan histogram itu, kalau diagram batang itu dia memuat data diskrit atau kategori. Sedangkan histogram itu digunakan untuk data yang berkelanjutan atau kontinu. Kalau untuk diagram batang itu biasanya dia digunakan untuk misalnya mengkategorikan jenis kelamin, kemudian warna. Sedangkan untuk histogram itu digunakan untuk data yang berkelanjutan, yaitu misalnya di badan dan berat badan. Apakah semuanya sudah mengerti? Baik, sekarang Ibu akan membentuk kalian kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Nona, Silda, Cindy, Arinal, dan Hizbullah. Untuk yang kedua ada Soraya, Rosa, Sinta, Salwa, dan Ani. Kemudian ada kelompok
ketiga ada Syahran, Malam, Alfitrah, dan Mafira. Baik, silakan bentuk kelompoknya. Baik, silakan perhatikan ibu semua. Apakah ada kelompok yang belum mendapatkan LKPD? Sudah semua, Bu. Baik, untuk lembar pertama LKPD itu kalian silakan mengisi identitas kalian. Kemudian di halaman kedua itu ada petunjuk, dan di halaman ketiga itu berupa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Baik, Bu. Baik, untuk waktunya ibu kasih waktu kalian untuk diskusi 20 menit ya. Ya, Bu. Baik, waktunya sudah selesai. Ibu mau nanya nih, kelompok mana yang ingin maju? Ibu, silakan kelompok 1. Kalau untuk kelompok yang lain diperhatikan ya. Tolong perhatiannya ke Bapak menulis semua. Baik, silakan diperhatikan apakah dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Dari kelompok 2 apakah sama? Sama, Bu. Jumlah kelasnya ada berapa? Ada, Bu. Nah, kemudian untuk panjang kelasnya ada? Berapa panjang kelasnya? Ada 5, Bu. 5. Baik, sebelumnya Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan Alina. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membuat infogram itu diperlukan data, kemudian membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi itu terdapat interval kelas, nilai tengah, dan frekuensinya. Kemudian histogram itu digunakan untuk data kontinu. Ya, jadi benar sekali yang diberikan kesimpulan oleh Alina. Jadi untuk membuat histogram ini diperlukan tabel distribusi frekuensi. Yang dimana
dimana di situ ada jumlah kelas yang memiliki rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian menentukan panjang kelas dengan rumus nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil dibagi jumlah kelas. Kemudian mencari nilai tengah dengan setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Baik, sebelumnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bismillah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Jadi situ memiliki soal, ada 2 soal. Sekarang Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakannya. Ibu harap pengerjaannya itu secara individu ya. Baik, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semua? Baik, Ibu minta Cindy untuk mengumpulkan jumlah jawaban semuanya dan LKPD tadi ya. Berikan Ibu waktu sebentar untuk memeriksa jawaban kalian. Baik, setelah Ibu periksa jawaban kalian itu sudah 98% itu sudah benar semua, jadi Ibu tidak akan memberikan PR lagi kepada kalian. Baik, Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Untuk penjelasan dari Ibu, apakah sudah menurut kalian apakah penjelasan dari Ibu itu dapat membuat kalian paham atau bagaimana untuk suara Ibu? Paham, Bu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar. Dan sebelum kita pulang, Ibu minta kalian untuk mengucapkan alhamdulillah atas pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari itu berkah. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf.